Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-42. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku?' Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-9. Tuhan memerintahkan kasih setianya. Pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Judul renungan kali ini, Allah mengerti perasaan kita. Ditulis oleh Soxil Dixon. Sahabat ODB, hati teman saya Sierra terasa pilu saat memikirkan anak lelakinya yang berjuang melawan kecanduan. "Aku merasa begitu kacau," katanya. "Apakah menurut Tuhan aku tidak beriman karena tidak bisa berhenti menangis saat berdoa?" "Sejujurnya aku tidak tahu apa yang Allah pikirkan," kataku. "Tetapi aku tahu Dia sanggup menghadapi apapun perasaan yang menyelimuti anak-anakmu. Dia mengerti perasaan kita." Saya ikut berdoa dan menangis bersama Sierra ketika kami memohon agar putranya dapat memperoleh kelepasan sejati. Alkitab mencantumkan banyak contoh tentang orang-orang yang bergumul bersama Allah dalam kesulitan mereka. Salah satunya di Mazmur 42. Pemazmur mengungkapkan kerinduannya yang besar untuk mengalami kehadiran Allah yang tidak berubah dan penuh kuasa. Ia mengakui adanya air mata dan perasaan tertekan karena duka cita yang ia alami. Gejolak batinnya sempat berganti dengan ungkapan pujian yang teguh. Ketika ia mengingatkan dirinya akan kesetiaan Allah untuk menyemangati jiwanya, ia menulis, "Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Hati pemazmur terombang-ambing antara kebenaran yang diketahuinya tentang Allah dan perasaan duka yang tak tertahankan. Allah merancang kita menurut rupanya dengan menaruh perasaan dalam batin kita. Menangisi orang lain menunjukkan besarnya cinta dan belas kasihan kita, dan tidak selalu pertanda kurangnya iman.
kita boleh menghampiri Allah dengan membawa kepedihan yang baru kita alami maupun yang telah lama kita pendam. Karena Dia mengerti perasaan kita. Setiap doa yang terungkap dalam keheningan, tangisan, atau seruan iman memperlihatkan keyakinan kita kepada Dia yang berjanji untuk mendengar dan memperhatikan kita. Sahabat ODB, perasaan apa yang Anda coba sembunyikan dari Allah? Mengapa sering terasa sulit untuk jujur kepada Dia tentang perasaan kita? Bapa yang tidak berubah, terima kasih telah meyakinkanku bahwa Engkau mengerti perasaanku dan bagaimana aku terus berjuang mengelola emosiku yang selalu berubah-ubah.